Lebih tepatnya hari ini kita akan hiking ke Lembah Tengkorak yang ada di Gunung Bukit Tunggul yang terletak di Desa Cibodas, Kecamatan Lembang, Bandung Barat. Tapi sebenarnya kalau kalian lihat di Google Maps, Lembah Tengkorak ini berada di Cipanjalu, Sumedang. Katanya sih untuk kesini bisa juga lewat Tanjung Sari ke arah Desa Genteng. Tapi ini kita kesini lewat Ujung Berung naik ke atas ya. Di Google Maps sudah ada kok, tapi memang titik akhirnya cuma sampai setengah perjalanan aja. Nah ini kita udah masuk arah Kebun Kina. Di pos satpam tadi kita harus bayar tiket masuk ya, harganya 10.000 per orang. Jalannya tuh memang agak jelek, jadi kalau misalkan mobil kalian pendek mungkin emang rada sulit ya untuk jalan ke atas ya. Nah ini kita akan parkir mobil sampai di rumah yang terakhir. Ini di sini kita parkir mobil. Dia lihat ibu deh. Oh ya, ini pertama kalinya aku hiking jauh sama anak. Sebenarnya sih anak aku udah bisa pipis di toilet ya. Tapi untuk jaga-jaga aku pakein popok karena selama perjalanan nanti belum ada fasilitas toilet. Dan anak aku tuh anaknya suka jijian gitu, jadi suka nggak mau pipis kalau bukan di toilet. Untuk sampai ke Lembah Tengkorak kita akan jalan selama kurang lebih 3 jam. Tapi karena aku bawa anak pasti akan jadi lebih lama ya, mungkin sekitar 4 jam. Nah di sini kita bawa gendongan juga karena perjalanannya jauh, jadi nggak mungkin dia bakalan jalan Jalannya terus ya. basah guys. Karena di sini aku pergi sama anak, jadi aku sekalian mau kasih tips sama kalian apa aja yang harus dibawa dan diperhatiin kalau kita mau hiking sama anak. Hal yang pertama, pastiin anak dan diri kita sendiri dalam keadaan sehat dan tidak sedang kelelahan ya. Ini hal yang paling penting nih, karena yang namanya anak kecil tuh pasti sedikit rewel itu biasa ya. Apalagi ini kan perjalanannya gak dekat. Nah, kalau kondisi badan kita dari awal udah lelah atau gak fit, pasti jadi emosi menghadapi kerewelan anak kita. Ingat, kita hiking tujuannya buat bikin anak happy dan memberikan kesempatan bereksplorasi untuk anak kita. Jadi, kalau anak mulai rewel sedikit, di perjalanan jangan diomelin ya. Yang kedua, cari info selengkap-lengkapnya tentang tempat yang akan kita tuju. Apa di sana nanti ada yang jualan, apa di sana ada toilet atau enggak, kira-kira berapa jam yang harus ditempuh untuk menuju ke sana, medan yang akan kita tempuh bagaimana, dan lain-lain. Supaya kita bisa mempersiapkan segala sesuatu yang kira-kira anak kita perlukan dan juga apakah kita mampu pergi ke sana bersama anak kita. Yang ketiga, wajib bawa baju dan celana ganti supaya nanti kalau misalkan anak kita keringetan atau basah bisa langsung diganti ya pakaiannya supaya dia tetap ngerasa nyaman. Karena di sini aku tuh nggak akan ngecamp, jadi aku bawa 2 pasang baju aja udah cukup. Disesuaikan aja dengan berapa lama kalian nanti akan pergi ya. Yang keempat, jangan lupa bawa popok, tisu kering, tisu basah, handuk, dan juga kantong plastik sampah. Kalau anak aku sendiri sebenarnya udah bisa pipis tanpa popok, cuman karena anak kecil kan susah ditebak ya. Jadi lebih baik kita jaga-jaga aja lah. Aku sendiri juga dari awal pergi udah pakein dia popok supaya dia bisa tidur dulu di mobil selama perjalanan. Jadi nggak keganggu pengen pipis gitu ya dari rumah sampai ke parkiran mobil tadi tuh. Jadi dia tadi bisa tidur dulu, bisa istirahat dulu. Yang kelima, jangan lupa bawa obat-obatan. Jangan lupa kalau bawa anak itu bawa paracetamol, betadine, dan juga Hansaplast. Yang keenam, bawa mainan kesukaan anak. Perjalanan yang cukup jauh bisa buat anak jadi bosen. Nah ketika bosen biasanya mood anak langsung berubah lah, dia langsung bete gitu ya. Nah mainan ini bisa kita jadiin senjata supaya dia jadi ceria lagi dan mood dia sedikit membaik. Yang ketujuh, jangan lupa bawa air minum, snack, dan juga bekal makanan. Pastiin air minum yang kalian bawa itu cukup untuk anak kalian ya. Jangan sampai kalian kehabisan air minum pas di perjalanan. Untuk makanan sendiri, aku selalu bawa minimal 2 opsi pilihan makanan ya. Karena anak aku tuh makannya rada sedikit milih-milih. Jadi misalkan aku bawa nasi dan juga roti. Jadi kalau misalkan dia gak suka nasinya, aku bisa kasih dia roti. Jadi dia tetap makan. Yang kedelapan, jangan lupa bawa baby carrier atau gendongan. Karena jauh kan anak kita gak mungkin nih jalan kaki terus. Jadi pas nanti dia digendong, anak kita bisa tetap nyaman dan kita juga gak capek. Poin yang ke-9, yang terakhir ini, jangan lupa bawa jaket dan juga jas hujan anak. Jadi ketika tiba-tiba hujan, anak udah aman dan kita juga gak perlu khawatir. Nah segitu dulu tips yang bisa aku kasih sama kalian. Kalau misalkan ada yang kurang bisa kalian tambahin ya. Menurut Wikipedia, Gunung Bukit Tunggul memiliki ketinggian 2.209 meter di atas permukaan laut.
Gunung ini merupakan salah satu sisa dari hasil letusan besar Gunung Sunda Purba di zaman prasejarah. Gunung Bukit Tunggul sendiri merupakan puncak tertinggi yang dimiliki pegunungan Bandung Utara. Salah satu puncak lainnya yang semua udah pasti tahu adalah Gunung Tangkuban Perahu yang memiliki ketinggian 2084 meter di atas permukaan laut. Lembah Tengkorak yang akan kita tuju ini adalah rawa yang terbentuk dari mata air yang terbendung oleh longsoran gunung. Jalan. Aduh. Ayah juga jatuh deh. Hati-hati ya. Tuh naik yang ada batunya. Harus sampai dipegangin dong. Wow. Waduh. Pegel deh digendong terus deh ya. Sampai kipet-kipet. Kipet-kipet. Kelipat-lipat. Oh, kelipat-lipat. Sampai itu nggak ada tua lagi. Nggak ada semuanya nanti. Es krim, kayak es krim. Kayak es krim. Ada apa itu? Mana? Ya. Oh, itu bunganya aja. Itu namanya ilalang. Dor. Hah? Kata yang ibu. Yang ibu. Oh iya. Tata. Ini buat ibu. Thank you. Iya. Ibu. Dede. Kayak itu dibatin loh, nggak dipegangin. Harus dipegangin. Kan anak kecil. Ya. Ah. Ada. Ini apa sih? Bulu. Di atas. Rambut-rambut. Iya, rambut-rambut. Aku mah nggak mau dipegangin. So. Hai guys. Dede lagi. Si gunung lagi pegang ini. Oh iya, yuk. Nah, menurut legenda, Gunung Bukit Tunggul berasal dari sisa-sisa kayu atau tunggul yang menjadi bahan pembuatan perahu dalam legenda Sangkuriang. Ikutin dede yuk bu. Oke. Ikut dede yuk. Oke, Dek. Ayo ngatain Nona yuk. Ya, Ikut dede yuk. Ya. ya. Itu dia sama. Itu dia. Itu daun apa? Siapa nak? Daun dede. Yuk, Dek. Hati-hati, Dede, jalannya. Ya. Memakan tangan kita ya. Aduh, kok didong atau pan roti dong itu? Pelan-pelan jalannya, sayang. Pegangin ya. Pan. Pegangin lagi ya. Atau pan. Oh ya. Dong. Udah jangan itu kekaset tangan. Kai. Potong. Ayah bawa. Kok nggak dibawa? Di bawah, ada di belakang. Yuk. Mana? Mana ya? Apa? Ada. Kayunya. Yang di sana. Ada di sana. Banyak kayunya. Ayo ambilin lagi yang bagus. Enggak mau yang bagus. Maunya yang apa? Itu namanya daun. Iya, ilalang. Kenapa? Dongeng. Hati-hati ya tapi ya. Pelan-pelan ya, sayang. Masa dibimbing. Dede udah jadi anak pramuka dong. Ada pembimbingnya. Iya, nggak apa-apa. Nanti kan bisa dicuci. Nggak apa-apa, Dek. Nanti kan bisa dicuci. Pelan-pelan. Aduh. Terbang. Dalam. Itu mah lumpur.
Nah, buat kalian yang kesininya pakai mobil jeep off-road gitu, di sini kalian parkir terakhir ya, karena setelah ini kita bakalan turun ke lembah dan itu tuh nggak muat mobil. Hati-hati ya Om. Susah Dedek. Ini jalannya sempit sayang. Nanti kalau udah jalannya ini. Terus licin jalannya. Di bawah, di kiri, jalan di kiri. Nah, sok. Aduh. Nggak mau dipegangin. Sembunyi. Hah? Emang iya? Setelah nurunin bukit, sekarang kita udah masuk nih ke dalam hutannya. Nanti tuh di atas ada puncak Bukit Tunggulnya itu. Cuman aku di sini lupa ngevideoin. Sedangkan kalau Lembah Tengkoraknya kita masih harus turun lagi dari puncak Bukit Tunggul, jalan lagi dan itu tuh jalannya lumayan terjal banget. Kalau pas turun sih nggak kerasa, tapi pas waktu nanjak tuh benar-benar kerasa banget. Sampai berdiri aja tuh susah, harus merangkak gitu. Oh iya, di sini itu petunjuk jalannya masih sedikit banget. Jadi aku saranin kalian kalau ke sini itu mendingan weekend aja. Soalnya kalau misalkan weekday itu sepi banget. Ini kita lah udah mulai turun dari puncaknya dan lagi istirahat dulu karena capek banget. Berapa kilometer? Berapa kilometer? Bulat. Nah, ini nih yang aku tadi bilang, tanjakan atau turunan yang curam banget. Yay, akhirnya sampai juga di Lembah Tengkoraknya. Aduh. Di sini tuh banyak banget kupu-kupu yang warnanya ungu sama biru gitu, yang kayak di filter Instagram gitu. Lucu banget. Kan itu awalnya bukan kita lah. Tadi sih aku pas ngintip ke dalam kolamnya memang banyak ikannya, tapi kecil-kecil. Cuman ada juga yang kesini bawa pancingan. Mungkin memang ada ikannya yang besar gitu ya, tapi nggak tahu juga ya. Tuh hari ini cerah banget. Kenapa jalannya kayak gitu, Dek? Ide di sini juga ada ikan. Halo, ayah. Jorok, itu mah lumut. Dapat nggak ikannya? Sakilang yang lagi rasa. Datang aja deh, aku matiin ikannya dulu ya. Ada ikan kuem. Hah? Ya Bu, nih. Ikan apa itu? Ada kutukatnya. Yang ada coklatnya? Yang ada ini nih. Wow, ada ikannya. Saya aja Namanya ikan bayangan deh. matiin aja. Iya. Hah? Jangan nggak ada ikannya. Wah. Takut Dede. Takut? Aku mainin yang ada deh. Ini ya ibu main-mainnya. Tapi Dede takut. Yuk, udah yuk. Tuh ini tuh airnya jernih dan seger banget. Ini bener-bener bening banget airnya. Dan rasanya tuh enak banget kayak air dari kulkas. Seger banget pokoknya. Ternyata di perjalanan pulangnya hujan, padahal tadi tuh cerah banget ya. Sakit guys, kena kawan guys.
Ili. Terima kasih banyak ya yang sudah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe ya. Terima kasih.